Karena yang tersisa cuma robot, kecoa yang bingung, dan mereka bertanya, kita ribut ini dulu karena siapa ya? Halo semua, senang banget bisa mulai segmen manggung di tempat netral ini. Ya, YouTube gua anggap masih netral lah. Dan acara ini mau gue namain stand up kok mati. Kenapa? Bukan stand up komedi. Karena kalau ini digelar di Tel Aviv atau Teheran, gue mungkin udah jadi meme nasional. Calon komedian yang gak lucu hilang setelah punchline. Nah, hari ini kita mau bahas karena tanggal 22 Juni ini ada babak baru pertikaian konflik antara Iran dan Israel. Dua negara ini sebenarnya udah kayak mantan yang toksik. Bisa bareng, nggak bisa bareng, tapi juga nggak beneran bisa putus. Ini kelihatan dari apa? Hubungan LDR yang penuh rudal. Israel dan Iran itu kayak mantan yang sebenarnya udah move on, tapi masih sering nge-stalk di media sosial. Tiap kali Iran uji coba, Israel bilang gini, "Oh, kamu masih mikirin aku ya?" Setiap kali Israel bikin latihan militer, Iran juga bilang, "Aduh, sok jago banget sih lo. Tapi ngomong-ngomong masih follow Twitter aku kan?" Mereka tuh sebenarnya jauh secara geografis. Ada batasannya, nggak langsung mepet banget. Tapi yang mepet tuh sebenarnya hatinya. Tapi khususnya mepet ketika siapa yang meledak duluan. Dan ini juga menyangkut-nyangkut masalah nuklir sama gengsi negara. Iran bilang, kami cuma riset energi nuklir untuk listrik. Israel bilang, oh ya? Tapi kenapa lu risetnya sambil nyimpen rudal di bawah tanah? Iran jawab lagi, privasi dong, ini rumah tangga kami. Sementara Israel tuh kayak anak kecil yang pinter di sekolah, yang kalau jawab soal nuklir sambil tutupin kertas ujian. Mereka nggak ngaku punya bom nuklir. Tapi mereka bilang, ya kamu bisa tahu, bisa enggak. Kayak pengen bikin misterius gitu loh. Kayak jadi misterius guys. Belum lagi soal level catur 5 dimensi. Amerika bilang, kami mendukung Israel. Cina bilang, kami buka kerjasama dagang sama Iran. Rusia bilang, kami dukung siapa aja yang bikin NATO stres. Nah kalau PBB tuh kayak guru BK doang di sekolah yang lagi rusuh. Lalu mereka bilang, nak, ayo diselesaikan baik-baik, jangan saling hantam. Tapi ketika pukul-pukulan terjadi, cuma ngomong gitu lagi. Sementara persahabatan Iran sama milisi bersenjata di Lebanon, Suriah, dan di mana-mana, kayak mau bilang gini, gue nggak bisa nyerang langsung Israel, tapi tenang aja, gue punya banyak teman yang senang dan hobi buat ribut. Nah ini juga mengancam banyak versi di media dan perang versi Instagram. Iran bikin video parade militer pakai efek slow motion. Israel balas dengan postingan satelit resolusi 4K. Ini pangkalanmu kan? Tuh, kelihatan tuh. Ada tukang parkirnya 2 kan? Bahkan konflik ini udah jadi konten. Kalau besok mereka perang, Netflix bisa langsung launching War and Algorithms Season 9. Ada banyak hal yang lain juga kayak sanksi ekonomi dan drama global. Iran disanksi, terus bilang, kami akan bangkit dengan teknologi mandiri. Terus mereka bikin rakit mobil listrik pakai suku cadang dari kulkas Soviet. Sementara Israel kayak anak mami lah. Terus dapat bantuan militer dari Amerika. Sampai tentara mereka juga bisa ngelawan batu pakai AI. Serangan terdeteksi. Batu dilempar oleh anak 12 tahun. Balas dengan laser guided warning tweet. Ya inilah sih panggung perperangan mereka yang kemudian jadi proxy war dan yang kita takutkan jadi perang dunia ketiga. Emang dipanggang tapi nggak mateng. Konflik ini tuh kayak daging barbecue, manggang daging barbecue 70 tahun tapi nggak pernah mateng-mateng. Asapnya banyak, bumbunya banyak, tapi nggak bisa dimakan. Dan satu-satunya yang terus kenyang dari asap ini adalah perusahaan senjata, kontraktor perang, dan produsen film dokumenter barat. Tapi siapa tahu, mungkin 100 tahun lagi ketika bumi udah jadi Mars versi merah karena kita habis karena nuklir, nggak bisa dihuni lagi, Iran dan Israel mungkin bisa damai. Karena yang tersisa cuma robot, kecoa yang bingung, dan mereka bertanya, kita ribut ini dulu karena siapa ya? Oke, terima kasih. Jangan lupa follow sebelum saya di follow drone yang tak dikenal. Dan doakan buat perdamaian dunia.
karena semuanya ini bisa berpengaruh untuk kita juga di Indonesia. Peace out.